Balik lagi dengan Bang Tengah di sini. Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas HP yang kecil nyentil, HP imut tapi ngebut, yaitu ini. Asus Zenfone 10. Ini kita buka dulu ya. Ini desainnya kece loh. Dia pakai casing, dapat casingnya hard case. Nah, ini dia. Nih, Asus Zenfone 10 yang harganya saat ini udah banyak yang jual di harga 8,4 jutaan. Kalau kamu nggak percaya, cek aja link di deskripsi video. Dan untuk harga segitu, ini harusnya lumayan laku sih. Pertama karena ini HP tuh pakai prosesor ngebut banget ya, Snapdragon 8 Gen 2. Tapi harganya cuma 8 jutaan aja udah bisa dibawa pulang. Jadi Zenfone 10 ini adalah HP dengan Snapdragon 8 Gen 2 yang paling murah se-Indonesia Raya saat ini. Untuk ukuran memori sendiri ada dua pilihan ya. 8GB RAM dengan 128GB ROM untuk yang 8 jutaan yang kita bahas ini ya. Dan 16GB RAM 512GB ROM yang untuk harga 11 jutaan. Ya cuma gimana ya, di kelas harga 8 jutaan masih dikasih 128GB tuh jadi berasa mahal. Karena HP ini tuh nggak dilengkapi slot microSD ya, slot kartunya tuh cuma bisa baca dual SIM aja. Seandainya storage yang dikasih 256GB, pasti lebih menarik sih. Makanya kalau seandainya punya duit lebih, mending beli yang 512GB sekalian. Ya tapi di kelas harga 11 juta, saya prefer cari merek lain sih. Fiturnya pasti bakal lebih komplit gitu. Dan kalau lihat kotaknya ya, pakai karton daur ulang yang berasa nggak mewah, abu-abu polos minimalis. Di dalam kotaknya selain smartphone, kita akan dapetin hard case warna hitam. Pokoknya apapun warna HP yang kamu beli, dapatnya warna hitam gini. Ada juga SIM card ejector Smile khasnya Asus. Dapat juga kabel charger yang udah USB-C to C. Terus dikasih juga sekalian ya, charger adapternya yang udah output maksimalnya 30 watt. Dan masih dikasih earphone, yang modelnya tuh half in ear ya. Hebat Asus, walaupun kotaknya kelihatan lusuh, komplit isi kotaknya. Nggak cuma isi kotaknya yang komplit, performanya ngebut dan harganya lumayan irit. Zenfone 10 ini juga menjual bodinya yang berasa compact imut. Nyaman banget digenggam loh, berasa kayak ngegenggam tangan istri. HP ini tuh punya desain body yang finishingnya tuh berasa keset kayak permukaan kain. Padahal ini bodinya dari bahan polikarbonat loh. Terus frame bodinya dari bahan metal aluminium. Jadi kesan sederhana tapi mahalnya dapat saat digenggam. Dan tambah nyaman di tangan karena HP ini tuh beratnya cuma 176 gram aja. Kecil tapi keren ya desain bodi belakangnya. Dan tampak depannya juga keren loh. Ya walaupun layarnya belum layar lengkung ya. Tapi udah pakai layar punch hole di pojok atas. Dengan bezel layar yang sayangnya masih terhitung nggak ramping sih untuk HP kelas harga 8 juta. Tapi untungnya udah simetris ya tebal atas dan bawahnya. Tapi beneran loh, saya suka banget sama kualitas layarnya dari Asus Zenfone 10 ini. Layar imutnya yang 5,9 inch ini udah pakai panel AMOLED dan juga udah support 144Hz refresh rate. Tentunya udah Full HD ya. Jadinya tuh kalau dilihat dari berbagai sisi nyaman banget, vibrant banget, berasa detail banget, dan juga berasa smooth banget, baik buat scrolling-scrolling ataupun main game yang udah support refresh rate tinggi. Dan karena ukuran layarnya ini minimalis, jadi kalau dilihat dalam kondisi jarak normal gitu ya, ini tuh berasa lebih maksimal gitu kualitas layarnya dibandingkan HP lain yang layarnya lebih gede. Karena pixelnya tuh rapet banget. Dan layarnya ini juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus supaya lebih awet tahan gores. Di luar ruangan juga nggak perlu cari tempat teduh ya, layar tetap jelas kelihatan. Pokoknya di sektor layar ya, walaupun ukurannya kecil, ini kualitasnya handal. Dan nggak cuma layarnya aja yang bandel. Bagian audionya, bagian soundnya juga berasa nampol. Karena selain dibekali dual speaker ya, HP ini udah punya fitur Audio Wizard dengan direct sound. Terus juga ini menarik nih, masih punya port audio di sisi kanan atas. Dan gini nih suara speakernya. Urusan sensornya juga udah lengkap banget. Sensor dasar ada semua. Sensor magnetik untuk kompas ada. Sensor giroskopnya juga udah hardware. Sensor NFC-nya juga gampang dan cepet banget baca kartu e-money. Sensitif banget loh. Sekali tempel langsung kebaca kartunya. Cuma sayangnya ya, untuk sensor sidik jari nggak kayak HP flagship. Masih di tebian bodi, belum di layar. Tapi jujur aja sih, saya lebih suka sensor sidik jari di samping kayak gini daripada di layar. Karena lebih mudah dan lebih cepat dijangkau. Dan buat petunjuk jalan jadi GPS navigasi, kalau pakai Google Map, lokasi kita langsung kebaca loh. Akurat banget, nggak pakai takut tersesat. Yang penting ada kuota dan sinyal internet. Dan kalau dipakai buat main game, tentunya Zenfone 10 ini tuh enak banget ya, karena performanya kelas flagship ngebut. Terus juga dia di tangan tuh nggak berat, dan layarnya responsif banget.
Waktu saya pakai buat main game Mobile Legends, HP ini tuh udah bisa ya jalanin game dengan grafis ultra dan frame rate high. Dipakai main selama sejam tuh aman lancar, stabil di kisaran 59-60 fps. Dan suhu HP juga stabil maksimal di 42 derajat Celcius aja selama main. Kalau untuk PUBG Mobile, HP ini bisa jalanin game mulai dari Smooth Extreme, Balance Extreme, SD Extreme, dan juga SDR Extreme. Ya, belum kebuka ya pilihan 90 fps-nya. Dan main pakai grafis maksimal ya. HDR Extreme, stabil lancar loh di 60 fps selama main dan enak banget mainnya. Dan dipakai lama main juga HP suhunya tuh nggak panas ya, cuma di 45 derajat Celcius dan setelah sejam bisa 48 derajat Celcius. Nggak panas, cuma berasa anget dahsyat, apalagi bagian framenya ya, karena itu kan bagian metal ya, jadi berasa berasa setrika. Dan yang paling saya suka dari HP Imut ini adalah walaupun kapasitas baterainya pelit ya, cuma 4300 mAh, tapi ternyata baterainya awet. Waktu saya tes ya pakai simulasi penggunaan Office tanpa henti dari baterai 99 sisa 20%, bisa tembus 11 jam 18 menit. Itu dengan kecerahan layar 50% ya. Jadi kira-kira kalau HP ini dipakai buat penggunaan normal, ini bisa sampai malamnya baru minta dicas, atau bahkan besok pagi baru minta dicas. Dan waktu saya tes ya di dalam ruangan, terus terkoneksi jaringan WiFi, buat nonton YouTube streaming selama 1 jam baterainya cuma berkurang 3% aja. Irit banget nih. Tapi kalau dipakai buat main game Mobile Legends sejam, baterainya berkurang 20%. Jadi kalau untuk penggunaan santai, sosial media, browsing-browsing, chatting-chatting, ya ini baterainya awet ya. Jadi pastinya ya kalau dipakai cuma buat penggunaan harian sosial media, chatting-chatting, browsing-browsing gitu ya, baterainya pasti awet. Nah sementara kalau untuk ngecharge-nya, ini nggak cocok sih kalau untuk HP harga 8 jutaan ya. Ngecasnya nggak cepet ya, walaupun udah nggak lambat sih. Kalau pakai kabel bawaan dan charger bawaan yang 30 watt, di-charge selama setengah jam baru 41%, selama sejam terisi 78%, dan akhirnya ya 1,5 jam terisi 98%. Rata-rata kan HP di kelas harga lebih dari 8 jutaan, sejam udah penuh. Ini 90 menit masih kurang 2%. Tapi ngomong-ngomong, ini HP udah bisa wireless charging loh. Jadi kalau kamu punya pad wireless charger, tinggal taruh aja HP-nya. Nggak perlu repot colok-colok kalau mau ngecharge. Dan ini udah lumayan cepet ya, udah 15 watt buat wireless chargernya. Yang bikin saya kurang srek untuk beli HP ini adalah bagian kameranya. Bukan karena kamera jelek ya, tapi untuk Asus Zenfone 10 ini di kelas harga 8 jutaan, bahkan kalau misalnya kamu belinya yang 11 jutaan ya, yang 512 GB, HP ini tuh belum dilengkapi kamera makro dan kamera zoom optical. Ini cuma kamera utama sama kamera ultrawide aja. Cuma sepasang aja, padahal kalau di kelas harga di atas 8 juta harusnya nggak sepasang doang kameranya. Harusnya kamera poligami di kelas harga segitu. Iya nggak sih? Dan kamera utamanya 50 megapiksel dengan aperture f1.9. Udah dikasih gimbal OIS untuk stabilisasi. Dan satu lagi kamera ultrawide 13 megapiksel. Mantep flagship sini ada gimbal OIS. Sementara untuk kebutuhan selfie mengandalkan kamera depan 32 megapiksel dengan aperture f2.5 tanpa LED flash. Untuk hasil foto kamera selfie-nya cakep ya, bening, HDR-nya juga mantap banget karena kalau kita selfie membelakangi cahaya, wajah kita tetap terang dan background-nya tetap kelihatan jelas. Kayak misalkan kita foto selfie membelakangi langit gitu ya. Terus untuk foto selfie potretnya juga potongan blurnya rapi, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, yang penting nggak di tempat gelap. Untuk foto-foto kamera utamanya hasilnya cakep, mantep dengan detail yang jernih, terus warnanya juga bagus gitu ya. Suka banget saya ngeliat warnanya sama detailnya. Dynamic range-nya juga cukup luas ya, kalau kita foto-foto membelakangi cahaya, hasilnya masih bisa maksimal. Cuma kalau misalkan kita lagi foto-fotonya di kondisi yang agak redup, di dalam ruangan misalnya gitu ya, yang kurang cahaya, hasil fotonya tuh warnanya kurang menarik gitu ya, jadi berasa agak pucat aja. Sementara untuk foto-foto mode potretnya, potongan blurnya rapi banget, asli keren banget, udah berasa kayak foto-foto pakai kamera profesional. Blurnya cakep, potongan blurnya rapi. Untuk foto mode ultrawide-nya hasilnya juga cakep banget karena dynamic range-nya jalan banget ya. Kalau kita foto-foto di sunset gitu, hasilnya cakep banget, detailnya dapat dan sunsetnya juga nggak terang gitu ya, berasa detailnya dapat, detailnya keren buat foto-foto pemandangan. Dan kalau untuk foto mode malam, ini juga keren sih. Senang banget lihat hasil foto-foto malamnya, dimana lampu-lampu tuh warnanya keluar semua, tapi detailnya dapet gitu ya. Dan bagian gelap tetap kelihatan lebih terang dengan noise yang berasa minim gitu. Suka saya sama hasil foto kamera malamnya. Nah ini perekaman video menggunakan Full HD 30 fps. Stabil banget ya.
Pakai buat jalan, terus fokusnya juga pindahnya juga enak banget tuh. Ini enak nih, rata nih. Tuh buat jalan stabil banget. Kalau misalkan buat fokusnya kayak gimana, kita lihat ya. Tuh, fokusnya pindahnya cepat banget tuh. Terus kalau buat detail juga mantap banget. Lihat lagi buat detail ya. Tuh langsung tuh dia. Fokus dan detailnya langsung pindah. Ini cakep banget kalau buat bikin-bikin konten, ini udah mantap banget. Sekarang kalau misalnya buat 4K-nya kayak gimana ya kita coba yuk. Nah, ini langsung ya kita ekstrim 4K 60 fps dipakai buat jalan kayak gini. Ini kondisinya lagi agak berangin ya, jadi kalau ada suara-suara deru angin wajar, mohon dimaafkan. Stabil banget 4K 60 fps. Ini cocok banget nih buat bikin-bikin konten. Mantap banget. HP mahal, harga 8 jutaan. Perekaman video kamera depan cuma Full HD 30 fps doang, nggak bisa 4K. Emang sih stabil banget tuh kalau kamu lihat ya, dipakai buat jalan, pegang tangan aja stabil. Cuma nggak bisa 4K, nggak bisa Full HD 60 fps, sayang banget ya. Gini nih kualitas perekaman videonya kalau kondisinya gelap ya, kondisinya low light banget. Ini di 30 fps di Full HD ya, stabil banget. Udah kayak pakai gimbal beneran. Keren banget asli. Full HD juga di 30 fps untuk kamera depannya kayak gini. Ya ini kadang terang kadang gelap ya. Ini kondisinya pas agak terang nih karena pas banget kena lampu. Kalau misalnya kita membelakangi lampu kayak gimana, agak gelap, kita lihat ya hasilnya gimana. Ini ngomongnya agak pelan-pelan soalnya masih sepi, masih jam 5 subuh. Gimana kualitasnya untuk kamera depannya perekaman videonya? Overall ya, secara keseluruhan saya suka sih sama Asus Zenfone 10 ini. HP imut tapi dahsyat. Ya harapan saya sih di Asus Zenfone 11 nantinya kameranya ada upgrade ya, nggak cuma 2 gini aja. Kalau menurut kamu gimana Asus Zenfone 10 ini? Jangan lupa komentar. Segitu aja videonya, Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Asus Zenfone 10. Tuh, kalau sidik jarinya jempolnya agak mesti ke bawah gini. Oke lah, mantap.